lemparan granat bakal coba masuk. Dua orang, satu orang. Ya ampun, Landman juga bakal coba injak sama seorang Panci. Harus tumbang juga di sana. Tersisa dua orang. Gus masih coba mencari posisi. Bakal coba di end juga beberapa player yang ada. Dan kalau kita lihat dari sana, Eko tumbang 3 orang. Rasha menjadi orang terakhir kali ini. Bakal ngelawan yang sebelah. Oke. Enggak gitu. Iya, enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Cuman terbiasa aja ya. Hati-hati aja gitu kan. Oke, kali ini Bima Sakti bakal coba diturunin sama 2 tim. Gue bingung Bima Sakti ada apaan. Oke, Hailu, tapi lu nggak perlu juga untuk all in gitu. Kalau observatory gue masih make sense gitu. Lo duelin kenapa? Karena escape tool-nya juga atau tempat larinya juga enak sebenarnya. Lo lihat dari Madura Prime kali ini Amora bakal coba galak juga. Udah kehilangan 2 anggota nampaknya. Kawan-kawan dari Taisip kali ini dan tersisa Jun serta John. Tapi nampaknya masih bisa melakukan satu jump shot terlebih dahulu. John berhasil menemukan seorang Amora. Tersisa sendirian dari seorang Nothing. Tapi Nothing tulus kali ini bakal coba bermain terlebih dahulu dengan melakukan satu jump shot. Jauh udah mulai terpick off. 1 lawan 1. Bewan gak sih bos? Masih coba di jump shot dulu. Nggak ada orangnya. Reload dulu gak sih? Karena lo lihat dari seorang John masih coba bersiap. Tapi di belakang ada orang ketiga. Eko Esports datang langsung. Dar. Coba dicari semua. Madura Prime Rata bersama dengan Stacy. Bye. Wah, baru 1,5 menit 2 tim langsung rata gitu aja. Dan Eko ya, ini bener-bener si Eko ini loh bisa langsung memulangkan 2 tim sekaligus. Tapi kalau kita lihat di sisi lainnya masih ada tim 3 PBM bakal melawan ke arah tim Garsi juga karena drop zone yang mereka tempati sama Bima Sakti nih. Yes, Tyler kali ini hati-hati masih coba untuk mencari terlebih dahulu. Ya gua nggak bilang Bima Sakti nggak highlight ya, highlight juga. Tapi kalau untuk dibagi 2 nggak worth it menurut gua. Karena jalan keluarnya bakal repot. Lo keluar ke belakang itu ada perbukitan yang harus lo tanjakin dan itu open field banget. Jadi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Kalau mau masuk ke area yang ada belakangnya lagi nih yang dipegang sama teman-teman tim 3, sebenarnya bisa. Tapi kebanyakan di situ adalah jalur rotasi orang juga. Sebelum masuk ke Bima Sakti biasanya orang bakal berhenti di atas situ kan. Jadi makanya menurut gue Bima Sakti adalah tempat turun yang cukup tricky gitu kan, atau terlalu berbahaya untuk beberapa tim yang coba memaksimalkan resource early tapi malah ketemu sama tim-tim lain, ujung-ujungnya bakal terkurung kayak gini. Nah iya, resikonya malah justru jauh lebih besar ya daripada keuntungannya. Dan kita bakal lihat juga satu player dari tim PBM udah coba untuk melakukan flanking tadi satu playernya, dan bahkan satu player bakal coba untuk nge-backup juga dari seorang BMS Sinyo. Nampaknya sudah sangat amat dekat dengan tim Garsi. Coba untuk menunggu lagi, mengumpulkan informasi lagi. Ada kepala yang lewat di sana tapi masih ditahan tentunya. Tembakan-tembakan dari tim PBM. Sementara di sini dari seorang Tyler udah siap banget menunggu di belakang pagar menjemput dari tim Garsi yang ingin muncul saat ini. Hati-hati, Tyler cukup berani turun terlebih dahulu. 90 bakal coba dibuka tapi sadar satu orang tersisa. Rumah GM kali ini masih pada diduduki terlebih dahulu oleh kawan-kawan dari PBM X Forgan pastinya. Dan sudah atau sedang bersiap terlebih dahulu melakukan satu setup di mana 2 anggota dari JRC juga udah mulai mendekat terlebih dahulu ke dalam rumah L. Yang mana kalau kita lihat Jigo harus coba ditinggalkan sendirian karena balik lagi juga Lim mau membackup teman-temannya, di mana dari seorang Iris benar-benar cukup low dan ini menjadi berbahaya. Pokoknya kalau ada satu notif yang terknok dan dari masing-masing tim bakal agresif. Benar-benar bakal langsung inisiasi ya. Yes. Dan kalau kita lihat juga dari Iris berarti belum punya resource untuk melakukan healing ya. Sama dengan ketiga temennya berarti dari tim Garsi masih terbatas banget tentunya resource yang mereka punya karena harus dibagi 2. Dan kita lihat juga dari seorang Lem coba untuk menambahkan HP lagi dari teman-temannya biar makin full. Dan dari tim 3 juga udah mulai mendekat sedikit demi sedikit nih. Nah iya nih ya, sedikit demi sedikit. Halus banget nih tim 3 nih, kayak laki-laki mau PDKT gitu kan, pelan-pelan. Nanyanya nggak usah terlalu tajam. Tapi ini dia untuk match kedua tadi MVP-nya adalah seorang Adrian dengan 6 poin kill gitu kan. Dan wah menurut gua cukup agresif juga dari Adrian dan semoga bisa terulangi lagi ya, karena kawan-kawan Aura juga pendukungnya nih udah pada rindu gitu kan melihat Aura berjaya lagi. Tapi ternyata ada danger zone kali ini.
Waduh, danger zone tepat di dua tim yang lagi perang. Bahkan ada tim satu yang akan mendekat tentunya dari Garcia udah mulai bergerak lagi dari zona nyamannya. Kali ini seorang Lim udah berada di lantai 2 nampaknya dari rumah L, tapi masih belum ada pergerakan. Satu frag grenade bakal coba dimasak di depan sana oleh seorang Lim. Sementara dari kejauhan PBM coba untuk membackup juga teman-temannya, nggak bakal melepaskan pandangannya. Tapi Aires sedikit demi sedikit sudah terkikis dan terspot satu player dari tim satu, yaitu seorang Han Hunter di bagian atas. Yes, hati-hati. Bakal coba ada brutal kali ini yang datang secara tiba-tiba. Mau jadi orang ketiga tapi perang belum pecah. Jangan sampai mereka yang harus terpick off duluan gitu kan. Karena menurut gua brutal sekarang tinggal sabar aja. Nunggu perang antara kawan-kawan dari PBM serta JRC. Pecah dulu baru mereka bisa memaksimalkan pundi-pundi poin kill di sana. Tapi kali ini bakal coba tarik lagi ke arah belakang. JRC juga sudah mulai moving terlebih dahulu kali ini. Beberapa tembakan bakal coba dibuka. Tapi kalau kita lihat dan perhatikan JRC masih menunggu juga untuk diberikan pertanda baik nampaknya, tapi nampaknya masih belum ada juga pertanda baik karena lo lihat lagi dan lagi masih terkunci pergerakannya walaupun teman-teman dari PBM udah mulai datang. Dan satu granat dari seorang Lim. Ini dia pertanda baik. Dua anggota dari PBM harus kandas. Bakal coba langsung dialain. Coba langsung 3 orang masuk ke dalam rumah L. Dan 3-3-nya bakal coba terknockdown. Sedangkan 1 orang tersisa di sisi atas tidak bisa memberikan backup. Dan harus melarikan diri dari seorang Buyan kali ini. Bye-bye. Pastinya 3 teman bakal coba dikandaskan. Brutal masih coba pengen menjadi orang ketiga. Masuk dulu tapi gak sadar. Di antara mereka itu ada kawan-kawan dari Dewa United juga yang sedang bersiap melakukan penembakan pastinya di sisi kiri Bima Sakti. Betul sekali, bukan cuma 2 tim, bukan cuma 3 tim, tapi ada 4 tim di area Bima Sakti. Dewa lagi-lagi bakal coba untuk memberikan terpartinya ke arah tim yang berada di bawah. Dari Garcia tadi udah coba untuk mengambil satu vehicle sebenarnya, tapi ditembakin gitu aja dan memaksa mereka untuk menurunkan temponya dan kembali lagi ke dalam kompon-kompon yang tersedia. Dari seorang Jigo juga dari arah yang cukup jauh, dari arah Watchtower bakal coba untuk melakukan informasi lagi. Dan ada satu tim lagi, tim 12 mendengar peluru langsung datang. Aduh, emang nih ya orang-orang nggak bisa banget kayak dengar peluru. Wah, kayaknya ada peperangan nih. Ayo kita ikut yuk. Oke. Astaga, ya masih coba dikeker juga oleh seorang Rain kali ini. Tapi Rain juga masih terlalu jauh. Hati-hati, Lava dan kawan-kawan udah mundur ke arah belakang. Rain mau nggak mau harus mengikuti mereka. Sedangkan kalau kita lihat udah ada Rosuku juga yang mutusin untuk cabut. Terlalu lama, buang-buang waktu untuk mengumpulkan resource, buang-buang waktu untuk memilih kompon lebih dalam lagi, buang-buang waktu juga terhadap hal-hal yang nggak pasti ya. Karena belum tentu juga lo bisa dapat kill dengan menunggu di sisi terluar Bima Sakti. Justru bisa aja nanti lo yang harus terkill gitu kan. Betul, apalagi ada rotasi-rotasi yang kita nggak tahu nih dari tim lain. Siapa tahu tiba-tiba lewat malah terbegal kan, malah jadi bahaya dan resikonya gede banget. Mending untuk cari kompon lagi deh di area lain karena kita tahu juga ini masih ada 37 alive, masih banyak banget, masih 10 tim. Kayaknya kalau maksa untuk perang juga nggak baik ya. Ya. Seperti yang kita bahas, nggak terlalu baik ya. Jangan memaksakan. Udah cukup. Dibahas Harus lagi. tahu kapan harus berhenti. Waduh, kapan harus mundur ya? Kapan harus mundur. Kalau chat kalian udah nggak dibalas lagi, berarti ada yang salah. Mungkin Iya. kalian kurang ganteng, mungkin kalian kurang kaya. Makanya mundur alon-alon, kita balaskan dendam kita suatu saat nanti kawan ya. Iya, makanya dengerin kata tukang parkir. Waduh, terus tendang tukang parkiran ya. Nggak ada. Mundur. Kenapa jadi terus mundur disuruhnya nih Kang Parkir, semangat banget kayaknya. Nyuruh orang menyerah ya berarti tukang parkir tiap hari. Emang Ayo, itu mundur, makna mundur. tersirat gitu. Pak, saya nggak mau menyerah Pak, gitu kan. Aturan kita debatin aja tukang parkir ya. Gak mau Pak, gak mau, saya mau maju Iya, gitu. saya mau maju Pak, udah gila katanya. Oke, balik lagi di dalam game kali ini di mana Buyan benar-benar menjadi lone survivor sendirian nih, udah terbiasa sendiri biasanya. Aduh, dibahas Makanya udah, lagi. kalau orang-orang yang udah terbiasa sendiri berarti udah biasa juga untuk sembunyi. Makanya sampai sekarang masih belum ketahuan juga gitu kan dari seorang Buyan, benar-benar tidak terdeteksi. Apalagi dengan tidak adanya UAV, Buyan akan makin aman. Kecuali nanti kalau ada UAV. Nah, bahaya itu. Langsung kelihatan semuanya, langsung terbuka posisinya. Dan mungkin kalau dari Jersey sadar ya, tinggal sendirian tuh kan, itu bakal langsung di-rush ya harus ya. Harusnya ya, tapi Jersey juga dikit-dikit bakal naik ke atas, di mana di satu gudang Rosugo sudah mulai bersiap melakukan setup. Jalan keluar dari Bima Sakti udah mulai terbaca. Bener aja dari serang Lim tanpa dosa masuk. Langsung ada kejutan Bakekok Bunda, tapi tembakannya masih belum ada yang menaik sasaran dari arah Jersey kali ini. Masih coba bergerak. Ya ampun, zonanya ternyata pas banget di arah mereka. Bakal coba masuk dengan serang Lim, tapi granat dari serang Bon berhasil menerbangkan dirinya sendiri.
ini Lim 1 jam bakal coba diusahakan. Belum mengenai sasaran, tembakan balasan bakal coba dilakukan terlebih dahulu. Tapi nampaknya Layas juga harus menghilang. Chico menjadi orang terakhir. Charles harus tumbang di posisi 10. Vice cukup tenang dengan penggunaan double barrelnya kali ini. Wow, sayang banget dari Jersey yang sebenarnya tadi udah nahan coba untuk naik malah ketemu sama tim Rosugo, tapi yang aku spot tadi adalah bom bunuh diri. Iya. Agak kaget juga sebenarnya, tapi untungnya masih bisa, teman-temannya masih bisa nge-backup dengan sangat baik. Betul, nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, paling diomelin dikit aja nanti setelah Sudah game. biasa, karena kan itu kan kesalahan-kesalahan kecil sebenarnya. Karena nggak tahu tadi time turner dibuka pas banget gitu kan. Iya, Mantulnya karena dia sendiri, lo kok ikut, gitu kan. Aduh. Oke, kali ini masih ada kawan-kawan dari Rebel Teams juga. Yang gue lihat-lihat nih, Rebel Teams juga bermain dengan cukup safe karena mengingat mereka sebenarnya di hari pertama perform dengan cukup baik, tapi seiring berjalannya waktu mereka menurun nih. Dan hari ini mereka juga lebih parah menurut gue karena Rebel Team masih belum mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Harus coba tahan diri lagi, harus coba melakukan apa yang dilakukan pada saat di hari pertama, yaitu save rotasi yang mereka mainkan biasanya bagus. Tapi untuk kali ini somehow berada di tengah-tengah. Bakal jadi cukup berbahaya, apalagi itu adalah jalur rotasi dari Bima Sakti menuju ke arah pick. Nah, apalagi open field banget tuh kalau kita lihat ya. Tapi antara dua kemungkinan juga sih, antara mereka yang menurun atau enggak tim-tim lain nih yang udah mulai beradaptasi sama tim-tim lainnya. Jadi udah mulai sadar, oh ini kayak gini. Tapi kalau kita lihat dari seorang Jody udah mulai terkena beberapa peluru yang masuk, 170 HP-nya tersisa. Hanzo bakal coba bersembunyi dengan satu orang temannya di bagian satu rumah kecil. Sementara dari seorang Jody masih coba muter-muter. Ini kayak dari tadi dia belum bergerak juga ya. Sama seperti ini seorang Buyan yang sabar banget. Nih kalau kalian mau cari cowok ya kayak gini nih, sabar banget kayaknya tuh, nggak gerak-gerak. Waduh, tapi harus diingat juga kawan-kawan ya, cowok juga punya batas limit untuk kesabaran. Aduh. Bahaya sekali pembahasan kita guys ya. Ini bakal jadi cukup berbahaya karena tadi juga Rebel Team hampir terkena danger zone. Emang ya kalau di danger zone bahasnya mesti yang bahaya-bahaya sesuai dengan namanya danger zone gitu kan. Jadi oke, Bima Sakti masih cukup banyak tim. Lo lihat ini adalah rasa-rasa turnamennya itu udah mulai kerasa. Artinya masing-masing tim, entah itu dari komunitas, entah itu dari divisi 2, mereka banyak belajar, mereka banyak berkembang, semuanya bakal mengincar placement point dan semuanya masih menggunakan save rotasinya masing-masing. Walaupun sekarang ada posisi beberapa tim yang memaksakan mereka harus bertempur seperti 69 Esports akan berhadapan oleh kawan-kawan EVOS Immortal. Satu lemparan granat masih bisa mengikis HP dari seorang Mans, tapi Mans dengan inhalernya sedot dulu ya kan, mundur lagi lebih jauh, tapi hati-hati masih juga lemparan granat cukup mengganggu. Tapi Zack kali ini harus mundur terlebih dahulu karena memang sudah menerima cukup banyak, terlanjur masuk ke atas orang Jojon, gak bisa mundur lagi bos. Double vector di tangan, tapi ternyata dari sisi kiri gak sadar, bakal coba diajar juga, masih ada keluar, bakal coba di pop up, ternyata Time Turner masih bisa dibuka oleh EVOS Immortal. Yes, masih bisa diselamatkan oleh Time Turner yang dibuka kali ini, tapi gak bakal terlalu lama tentunya karena kalau kita lihat udah sangat amat berdekatan. Dari Rasha juga kali ini udah berada di pinggiran pagar yang mungkin posisinya udah terspot juga oleh tim 69. Kali seorang Just for Fun bahkan berhasil ditumbangkan dan bahkan langsung dipulangkan langsung ke arah lobby. Dua player aja tersisa, JR udah berhasil dipulangkan juga, dan dari 69 dengan dua player tersisa di posisi yang berbeda juga, split positioning bakal coba untuk regroup lagi kali ini. Beberapa fragment udah mulai dilemparkan, Zack bakal coba untuk maju tapi Mans harus ditumbangkan juga kali ini. Balasan yang cukup baik dari tim 69, tapi satu player aja tersisa, coba untuk mundur lagi dan merelakan tiga temannya dipulangkan ke arah lobby. Aduh, sayang sekali 69 Esports kali ini masih belum bisa bermain dengan maksimal. Ini 69 adalah salah satu tim baru juga ya menurut gue ya, untuk menuju ke arah divisi 2 nantinya gitu kan. Jadi kalau butuh pelatih atau coach bisa kontak-kontak gitu kan. Oke, masih ada EVOS Immortal gitu kan. Kenapa jadi saya promosi ya? Bukan saya bercanda. Maksudnya kontak saya untuk saya sarankan teman-teman saya. Karena banyak sebenarnya teman-teman saya yang banyak pengalamannya, berpotensi menjadi pelatih, tapi sampai sekarang masih jadi player juga. Maksain kendak gitu kan. Padahal udah gue bilang kakak bisa lo jadi pro player, gimana caranya juga. Tangan lo udah tangan lambat nih, tangan-tangan orang tua. Oke, kali ini 69 Esports benar-benar berdiam diri, menyamar dulu ya kan, menjadi lemari ya kan, karena bersama dengan lemari juga ya, cosplay dulu, diam tapi nyala di pojokan gitu kan. Bahaya juga kalau ada yang ngintip, ini nyala-nyala apa nih bentar gitu kan. Perasaan gue nggak beli barang-barang yang nyala kata yang punya rumah.
agak maling yang terlihat gitu ya. Iya, Kayak iya. sia-sia sebenarnya, tapi kalau kita lihat lagi dari Buyan Bro. Wow, satu last man standing berhasil memulangkan satu player yaitu Han Hunter langsung dipulangkan begitu aja. Dan kita bakal lihat juga satu last man standing tadi dari seorang Buyan ya. Udah coba untuk masuk dalam zona, hati-hati ada tim 9 juga. Dan ternyata PBM X4 Guns harus puas di posisi ke-9. Brutal, masih coba untuk masuk dalam zona. Ada dua tim berada di sebelah kiri dan kanan yang mungkin bakal coba menghalangi mereka. Tapi 69 Esports yang nyala-nyala tadi harus pulang juga di posisi ke-8. Sayang sekali harus tumbang di posisi 8, posisi yang nggak cukup baik sebenarnya untuk kita bilang placement point. Tapi untuk para survivor yang ada di rumah jangan lupa, tombol like-nya mana? Tombol like-nya mana? Ku tengok nih masih dikit ya kan? Ku pecahkan pala kalian kalau kata Bang Bud ya. Waduh. Jangan kalian main-main denganku. Ku matikan streaming ini kalian nggak bisa nonton lagi nanti. Like-nya tebusin lagi. 3.000 like. Let's go menjadi target tapi naikin dulu aja ke 1.500. Yuk bisa yuk komunitas Free Fire. Tapi kalau kita lihat dari seorang Russia kali ini bakal coba melakukan satu pertempuran dengan kawan-kawan Eko Esports. EVOS versus Eko. Dan seorang Ian berhasil menemukan satu orang Jujon. Setup global yang cukup cepat dilakukan oleh kawan-kawan dari Eko Esports kali ini. Masih coba bersiap terlebih dahulu di arah belakang. Bakal coba memberikan salah satu backup terhadap teman-temannya. Tapi lo lihat satu anggota dari Eko bakal coba terpick off. Yang ternyata menjadi mangsa selanjutnya untuk EVOS. Tapi gak ada granat. Gak bisa mengeksekusi dengan cepat. Russia harus mundur lagi alon-alon. Karena masih terlalu jauh. Brutal. Di sisi lain harus tumbang di tangan kawan-kawan Rebel Teams. Tapi kita masih beralih terlebih dahulu. EVOS coba bertahan dan digempur dari dua orang sekaligus kali ini. Nampaknya karena lo lihat dari area EVOS mau gak mau bakal coba mundur karena rumah hancur. Tapi nampaknya di sisi lain Eko bakal terus mengejar. Terkunci kawan-kawan dari EVOS. Tapi ada tembakan demi tembakan bakal coba dibuka oleh mereka. Dan ada bala bantuan dari tim lainnya yaitu Dewa yang coba ikut campur. Tapi Dus ternyata lebih memilih objektif kali ini. Bakal berpindah dulu targetnya. EVOS di skip fokusnya ke arah Rebel Team. Dan satu persatu Hanzo bakal menjadi orang terakhir. Dan bye-bye Rebel Team harus puas di posisi ke-6. Yes, dan 6 point kill juga udah diamankan oleh Eko. Bakal kembali lagi ke arah tim EVOS. Satu player berhasil tumbangkan lagi dan langsung dikawin menjadi sebuah kill. Rasya masih terus di sana. Masih ada seorang Zack juga berada di bagian atas dari rumah yang udah hancur. Satu frag grenade masih aman. Ada Gluwall masih aman. Tapi Dus gak bakal menyerah kali ini. Coba untuk melemparkan frag grenade sesuatunya. Hati-hati, ada tim Dewa juga ya udah spot kepada mereka. Dan bahkan seorang Ombak udah berhasil di knockdown. Rasya sendirian aja kali ini. Tapi masih bisa memberikan damage tentunya ke arah tim Eko dan gak menyerah. Coba untuk tapping lagi, tapi Eko dengan 4 playernya tentunya bakal sulit ditumbangkan juga oleh seorang Rasya. Aduh, ini rasa sih emang udah punya pilihan selain tumbang ya gue rasa ya. Karena lo lihat Eko juga masih menunggu terlebih dahulu. Tapi nampaknya mereka juga berlari, bermain objektif, berpindah tempat. Langsung coba menuju ke arah rumah hancur atau broken house ya. Yes. Bukan home ya. Oke, masih coba untuk berpindah dulu. Udah ada rumah sabun juga yang bakal coba diduduki oleh dua tim. Tapi Rosuko, satu granat dari seorang Dus berhasil berbangun 3 anggota dari Rosuko dengan begitu cepatnya. Marawa bertempur di dalam satu rumah sabun. Ada Telurit Gaming juga yang bakal coba dilakukan oleh satu anggota. Nampaknya Dewa United di sisi lain juga harus tumbang di posisi keempat. Marawa masih bisa mengacak-ngacak rumah sabun yang diduduki oleh Dewa United kali ini. Dan masih bertempur di sisi luar. Terdengar suara-suara tembakan. 3 tim masih tersisa. Rasya bakal diam-diam baik. Gak mau ikut tempur karena Eko Esports masih fokus terhadap Marawa kali ini. Ada lemparan-lemparan granat bakal coba masuk. 2 orang, 1 orang. Ya ampun, landman juga bakal coba injak sama seorang Panci. Harus tumbang juga di sana. Tersisa 2 orang. Gus masih coba mencari posisi. Bakal coba di end juga beberapa player yang ada. Jadi kalau kita lihat dari sana, Eko tumbang 3 orang. Rasya menjadi orang terakhir kali ini. Bakal ngelawan seorang Aldi. Ternyata Rasya diam-diam menghancurkan. Dan ini dia Rasya, bocil ajaib kita berhasil mendapatkan poin.